Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati jamaah majlis taklim baiti jannati yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana biasanya kita diberikan oleh Allah nikmat sehat dan waktu luang dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul bersama di majelis yang penuh insyaallah dengan keberkahan ini. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati, alhamdulillah yang menjadi tuan rumah pada kajian rutin kita kali ini, yakni di pekan keempat malam Ahad bulan Januari 2026 Miladiah. Yang menjadi tuan rumah adalah saudara kita Dery dan Dwi ya. Semoga kajian yang berada di rumah beliau kali ini itu menjadikan keberkahan di dalam rumah tangga beliau, yakni semakin menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, yakni diberi keberkahan kepada rezekinya, ilmunya, agamanya, dan kepada anak-anaknya diberikan menjadi anak-anak yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan pekan yang lalu kita sampai bab poin ke-8 ya. Pada pembahasan prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Maka insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan poin ke-9 dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Poin ke-9 dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah itu ikhwan dan akhwat, yakni akhlak dan tazkiyatun nufus, dalam kurung penyucian jiwa. Catat itu, akhlak dan tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa. Rasulullah SAW mengajak manusia yakni untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Dan itu akhlak yang tertinggi. Dan memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima
yutam mimma salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya, ini hadis sahih dikeluarkan Bukhari, Ahmad, Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sesungguhnya ikhwan, antara akhlak dengan akidah itu terdapat hubungan yang sangat kuat, nggak bisa dipisah. Orang ngaku akidahnya lurus, itu terpancar juga akhlak yang baik, yang lurus. Nggak kena itu kalau orang ngaku akhlak akidahnya lurus sesuai sunnah, tapi adabnya, akhlaknya buruk. Oleh karenanya mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya itu ikhwan, semakin sempurna akhlak kita itu, maka semakin kuat iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Perhatikan ini. Apa kata Rasulullah? Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Hibban. Ini hadisnya sahih, hasan ya. Kata Rasulullah, kaum mukminin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Lihat ikhwan, Rasulullah memberikan gambaran. Wassalam. Yani kaum mukminin, orang beriman yang paling sempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya. Berarti iman itu bisa terlihat dari akhlaknya. Oleh karenanya mafhum mukhalafahnya dari sabda Rasulullah ini, orang yang paling buruk imannya, ya ini yang paling buruk akhlaknya di antara mereka. Paham? Jadi ukurannya itu. Mengukur orang itu sempurna imannya itu dari akhlaknya. Bagaimana dia mengaku imannya lurus sempurna tapi akhlaknya, adabnya enggak. Nah, menariknya ini sampai Rasulullah melanjutkannya itu wahiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan yang paling baik di antara kamu kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Coba lihat itu. Rasulullah tadi mengatakan orang yang paling sempurna imannya itu, yakni orang yang paling sempurna, paling baik apa? Akhlaknya. Lalu Rasulullah langsung memberikan yang paling baik di antara kamu itu, yang paling baik pada istrinya. Lihat tadi, sempurna iman, sempurna baik juga akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya, yang paling baik kepada istrinya. Nah, ini contoh yang bagus sekali. Kenapa? Karena terkadang laki-laki atau suami itu, dia dengan orang bisa baik, bisa lembut, akhlaknya bisa baik. Tapi dengan istrinya enggak. Lebih lembut. Ya kan? Amin. Kenapa? Karena istri itu dia di bawah kita, ya ini di dalam hal rumah tangga itu, karena dia ya ini menurut kepada kita sebagai pemimpin. Kadangkala pemimpin itu dia otoriter, nak menang sendiri, sehingga dia menunjukkan keegoannya, akunya itu. Kau tahu apa? Aku yang itu suami itu. Kenapa diberikan Rasulullah? Ini menarik, yang paling baik kepada istri. Kalau baik kepada orang, itu orang lihat, dia tahu. Tapi kalau kepada istri, nggak tahu orang. Kalau dia buruk kepada istrinya, yang tahu siapa? Ya istrinya. Maka antum jangan ukur anak. Baiknya suami, iya depan antum.
Yang tahu siapa? Istri. Istri Ana, Hayati. Sama. Yang tahunya Zainuddin itu siapa? Aslinya Zainuddin itu siapa? Ya Hayati. Sehingga kalau Zainuddin ngecek, woi bawa, betul gitu kan? Sudah Suladadin kata Hayati kan? Yang tahu siapa? Kita juga, semua kita. Antum jangan bagak-bagak, drah. Rahasia antum ada di Halimah. Kalau dibongkarnya semua, telanjang antum depan kami. Nggak ada lagi air. Terbuka semua. Betul? Betul. Harus kita akui itu. Banyak kita lihat seorang pemimpin, pejabat, ya kan? Dengan orang-orang sangat takjub. Bahkan tokoh agama. Tapi begitu istrinya buka, sudah ada gitu. Dia dengan saya sikapnya itu tadi. Yang tahu gelebak, ya kan? Sama seperti maling, digebukin maling gitu. Makanya ada istilah KDRT itu. KDRT itu ya kebanyakan ya suami terhadap istri. Jarang nih ada istri terhadap suami. Mungkin ada juga, tapi nggak sebanyak laki-laki terhadap istri yang lebih parah. Sekali ciduk ya semati. Nah, itu ya kan? Tapi kebanyakannya adalah ya ini dilakukan oleh sang suami. Karena suami punya segalanya. Dan itu memang benar. Kenapa kita jadi pemimpin? Kita yang kasih mahar, kita yang wajib kasih rumah, kita yang wajib mengasih nafkah lahir dan batin. Dan memang kebanggaan istri itu ya suaminya. Nggak ada lagi kebanggaan istri, itu hanya suaminya, itu suamiku. Walaupun dia tidak berbicara, ya kan? Tadi anak iseng-iseng dengan istri anak, kalau kakak jadi pejabat misalnya, jadi menteri, Rizka ini enggak video enggak? Suamiku, ini pejabat, oh enggak gitu. Iya kan? Jadi kadang-kala dia ada kebanggaan tapi dia tidak terungkapkan, dan itu normal. Itu suamiku. Dan kadang sebagian orang nggak tahu itu suami istrinya. Oh ternyata istrinya si Amri. Kalau nggak diperkenalkan nggak tahu orang, karena dia berada di mana? Di belakang. Kalau nggak diajak ke depan kita nggak tahu. Siapapun juga, siapa saja. Kecuali kalau orang ngorek-ngoreknya. Kalau seorang presiden lalu dia menjemujikan istrinya, ya kan? Nggak tahu kita. Lain kalau presiden kita ya, tahu kita ini. Karena memang sudah terbuka. Nggak tahu. Rendra tahu istrinya presiden ini Rusia. Pernah lihat nggak? Pernah dengar nggak? Ada nggak dia Ibu Putri? Ya itulah. Jadi kalau dia di belakang, kalaupun ada kadang-kadang nggak terangkat dia. Padahal kalau ada idiom ya. Sukses dibalik kesuksesan apa? Laki-laki, suami itu ada doa istri, ada apa namanya, ada bagian istrinya yang membantu di situ. Kalau suaminya berada. Tapi kalau berada atau tidak, tetaplah istri menjadi apa? Dia bagaimana seorang istri suami akan sukses kalau di rumah istrinya tidak membantunya. Walaupun dia berada kaya, sukses, apalagi yang miskin melarat sengsara ya. Dan sebagiannya walaupun misalnya begajulan, pasti istrinya juga dukung itu. Begajulan Ustaz? Begajulan itu bandel, preman, nakal. Kak, ada mau ditangkap, kok lari istrinya itu ya kan? Dia bekerja sama itu. Nah, kecuali dia tidak, maka itu tidak akan langgeng rumah tangga seperti itu. Kalau kedua-duanya sama-sama jahat, langgeng. Keduanya sama-sama baik, langgeng. Tapi satu buruk, satu jahat, gak langgeng. Kita lihat kisah Nabi Lut dan istrinya itu dipisahkan oleh Allah. Karena Lut hamba Allah, sementara istrinya musuh Allah. Gitu. Nah, jadi kembali ke tadi itu, jadi Rasulullah menaliknya itu yakni menjadikan ukurannya itu yakni kita yang paling baik, akhlak kita itu yang paling baik kepada istri kita itu.
Dan akhlak yang mulia itu ikhwan, itu bagian daripada amal soleh. Ana ulangi, akhlak yang baik itu, mulia itu, karimah itu amal soleh. Dapat menambah keimanan. Dan dia punya nilai timbangan berat. Akhlak mulia, akhlak karimah itu dia punya pahala. Jangan antum kira akhlak yang baik, adab yang baik, berbicara yang baik. Sebagaimana kalau kita berbicara yang buruk, kotor, suka mencarut, maka berakhlak yang baik ada pahalanya. Dan itu bisa kita praktekkan. Balik lagi tadi, dimulai kepada keluarga, dimulai kepada istri dan anak. Ya, kalau kita mau memulai berbahasa baik pada istri kita dulu, sanggup nggak kita ngomong baik kepada istri itu, memanggilnya, menyuruhnya? Ini benar ini, Wan. Jangan antum kira antum yakni memperlakukan istri antum dengan sekedar membantunya, merangkulnya dan sebagainya. Itu pahala. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, masa kami datangi istri aja dapat pahala? Itu kan kami melampiaskan hawa nafsu kami. Paham nggak? Apa kata Nabi? Ini jawaban Nabi. Kalau kau melakukannya kepada yang haram, kau dapat dosa. Apa jawaban sahabat itu? Dapat apa? Dapat dosa. Nah, kalau kau melakukannya, melampiasnya kepada yang halal, kau dapat pahala. Maka seseorang melampiaskan syahwatnya kepada yang bukan haknya, kepada wanita-wanita selain istrinya, dia dapat dosa. Bahkan dosa besar, yakni zina. Kalau dia melampiaskan kepada istrinya, dapat pahala. Lihat tuh ajaran Nabi SAW itu, berakhlak yang baik. Dan pemiliknya itu yang punya amal soleh ini dicintai oleh Rasulullah. Bahkan orang yang memiliki akhlak yang baik itu salah satu sebab masuk surga. Ana ulangi nih, ibu-ibu dengerin nih. Salah satu sebab kita bisa masuk surga itu punya akhlak yang baik. Lihat kata Rasulullah, ma syai'un athqala fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasani wa innallaha la yubghidul fahishal badhi. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah sangat benci orang yang suka berbicara kotor. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Lihat. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih berat, berarti dia berat. Timbangan di hari kiamat itu akhlak yang baik. Lalu Nabi langsung memberi contoh. Allah sangat benci kepada orang yang suka bicara kotor. Berarti berbicara bersih itu adalah pahala, yakni disukai oleh Allah. Ikhwan rahimakumullah dan akhwat juga, jangan jadikan rumah tangga kita tempat pembuangan sampah. Antum jangan buang sampah di kamar antum, di atas tempat tidur antum, di ruang tamu antum, di meja ruang keluarga antum. Jangan. Apa buang sampahnya? Antum keluarkan sampah dari mulut antum. Antum marah dengan anak, keluar kebun, nama-nama kebun binatang. Itu bukan akhlak yang baik. Anak ini cerita lagi, anak pribadi, anak gak usah cerita. Baru kemarin waktu lampu mati agak lama tuh, anak kumpul dengan istri anak, dengan anak-anak Ja'far dengan Fa'il, lalu ngobrol berempat. Selama kamu
sudah usia 25 tahun ya Ilya, 24 tahun. Ja'far sudah 15 tahun. Ayah, ibu pernah nggak kalau marah dengan kamu berkata kotor? Hah? Alhamdulillah jawaban anak enggak pernah ya. Tapi ayah pernah marah pernah. Coba lihat. Itu jadi, ini pemicu antum ya. Itu jadi kebanggaan bagi anak nggak pernah keluar. Di saat, ya anak nggak usah sebut ini. Di saat orang di sekitar anak dulu di tempat rumah yang itu biasa itu yakni mengeluarkan kata-kata kotor, makian kepada anaknya, bahkan kepada istrinya kalau marah. Makanya Anda bilang tadi, keluarin sampah dari mulutnya. Padahal kita jijik dengan sampah itu. Masa antum bilang, coba antum marah dengan istri antum perkataan apa antum sebut? Kita nggak sebut namanya, malu. Kita pun jijik nyebutnya. Masa antum bilang istri antum B2, B1? Hah? Masa kita bilang kotoran istri kita? Semarah-marahnya kita, Iwan, jangan pernah ucapkan itu. Walaupun di saat ini, yakni orang terbiasa menyebut itu, walaupun dengan bahasa yang diperhalus, ya kan? Ya kan? Sekarang kan tuh kan anjing jadi anjay, ya kan? Walaupun itu, Anda nggak berbicara masalah pergeseran bahasa ya. Begini bicara jangan. Walaupun kita marah, tetap kita marah. Kita berada di koridor yang marah. Gak mungkin gak pernah marah dalam rumah tangga. Anak pernah marah dengan istri anak. Istri anak pun pernah marah dengan anak. Gak mungkin gak pernah marah. Dengan berbagai macam sebab. Tapi jangan keluarkan. Dengan anak kita juga. Mudah sekali ada orang tua marah dengan anjing, babi, tai, menyebut kelamin. Innalillahi. Ini koreksi nih ibu-ibu ya, dengerin ibu-ibu. Jangan pernah marah dengan anak, dengan suami, sebut itu. Kebun binatang. Alangkah bangganya monyet disebut. Sebutnya. Waduh. Suaminya dibilang monyet. Monyet itulah balik belum. Sama anaknya lagi ngomong. Apa kata monyet? Wah, alhamdulillah suaminya sama kayak aku. Kalau monyet tahu bahasa gitu tuh. Ya, suaminya ganteng padahal kan. Panggilnya monyet. Monyet pasti. Kata monyet. Iya kan? Monyet tertawa kalau dia ngerti. Suaminya sama dengan aku, kata monyet. Berarti pantatnya merah, kata monyet, ya kan? La ilaha illallah. Coba lihat tuh ibu-ibu. Jangan ajari anak kita itu. Semarah-marahnya ibu pada suami, jangan ajari anak. Jangan hasut anak ibu-ibu. Membenci suami kita. Itu bapaknya, enggak usah marah. Dan jangan ajak anak kita untuk apa? Caci maki suami bapaknya. Menghujatnya. Sehingga keluar kata-kata kotor itu. Dan Rasulullah juga pernah mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya dariku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Rasulullah juga pernah ditanya tentang kebanyakan yang menyebab manusia masuk surga. Apa kata Rasulullah? Jawab, ikhwan, akhwat, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ketika ditanya apa kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk neraka, kata Rasulullah, mulut dan kemaluan. Ana ulangin, mulut dan kemaluan. Yakni mulutnya tidak dijaga dari apa? Tadi sampah tadi itu. Salafiyin bukan orang yang mudah berkata sampah, bukan seorang mukmin.
yang suka berkata kotor, bukan. Bukan, seorang salafi gak suka itu caci maki, hujat, menghina orang. Gak boleh. Semarah-marahnya kita jangan hujan. Mentang-mentang istri kita pendek, antum marah dengan cebol. Astagfirullahaladzim. Mulut apa itu suami? Sampai kata Nabi, ada laki-laki itu yang siangnya dia caci maki istrinya, dia malamnya dia tidur istrinya. Coba lihat itu. Hal apa itu? Kalau kita pernah seperti itu, maka minta maaf dengan istri. Istri juga kalau pernah dengan suami, minta maaf dengan suami. Mulai saat ini kita semarah-marah kita jangan lagi. Pulang ke rumah nanti ngomong sama istri kita. Pulang ke rumah ngomong sama suami kita. Mulai ini kita udah ngaji. Ini salafi loh. Salafi. Orang yang mengikuti salaf. Siapa itu? Nabi dan bersahabatnya. Nabi gak pernah mau caci maki istrinya. Gak pernah kata-kata kotor, ikhwan. Gimana antum? Enak aja antum ngomong. Orang salafi itu baik kepada orang tua, bersilaturahmi, baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, tidak sombong, tidak angkuh, tidak zolim. Bahkan seorang salafi itu menyuruh berakhlak mulia, melarang dari akhlak yang hina. Wassalamualaikum. Ya, dapat poinnya, John. Tuh, antum yang masih suka berkata kotor kepada istri, sudahlah, nggak usah lagi. Jangan lagi. Para istri juga, jangan anda durhaka pada suami. Jangan nyebut buruk kepada suami, marah pada suami boleh. Nggak mungkin nggak pernah marah karena dia apa salah. Tapi jangan sampai keluar kata-kata penghuni kebun binatang, penghuni sepiteng. Jangan. Ini kita ini udah ngaji. Bahkan kita menisbahkan diri sebagai seorang salafi. Ini barusan yang ngomong nih. Nih, kawan kita yang pakai baju kaos putih nih. Dia barusan ngomong salafi. Bahkan dia pakai baju huruf S, nah, salafi. Lo kan salafi hurufnya S. Itu kan antum S kan? Lihat nilainya ikhwan. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimul qaim. Sesungguhnya seorang mukmin itu dengan sebab akhlak yang baik dia bisa sampai derajatnya itu puasa siang hari, sholat di tengah malam. Hadis sahih riwayat Abu Dawud Hakim. Riwayat Aisyah. Wahai para istri yang di dalam, mungkin anda wahai para istri di dalam nggak bisa siang puasa terus, nggak bisa malam sholat tahajud terus, nggak bisa nggak ibu-ibu? Siang puasa terus, malam sholat malam terus, bisa nggak ibu-ibu? Nggak bisa. Caranya supaya apa? Bisa sholat malam terus, puasa terus, apa tadi? Berakhlak yang baik. Bahkan ada keutamaannya itu. Misalnya akhlak yang baik, bertetangga yang baik, itu keduanya menjadikan rumah makmur dan memanjangkan umur. Umur kita nggak ada yang tahu.
Tapi salah satu sebab panjangnya umur itu yakni akhlak yang baik. Bahkan di saat kita udah mati dikenang orang, woi baik ini Anjon itu, ngapo dia suka berbagi kepala ikan, ya kan? Bahkan ceritanya sampai ke anak-anak cucu. Kata Datuk Rahel itu ada kawan Datuk namanya Joni, dia suka ngasih Datuk. Pada Datuk elah mati kaget. Rahel dulu ingat, oh Datuk dulu ada kawannya namanya Joni. Sekali gantian Rafa. Iya kan? Rendra juga. Ya, itu ada cerita dengan Rahel kan, kawan Datuk dulu. Bertahun-tahun kenal sama Datuk. Lah 2 kali ganti mobil kemana-mana Datuk pengajian, dia selalu setia jemput. Sama istrinya lagi, sama istri dan sama Oma Hayati, ya kan? Jemput terus. Sudah, wah. Apa nak disebutkan dulu? Satu itu kan biasa. Karena belum. Iya kan? Itu. Nah, makanya Rasulullah itu bahkan dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar punya budi pekerti yang agung. Allah langsung mujinya itu. Hebat kalau Allah muji. Kita dipuji istri aja kita senang. Antum pernah nggak dipuji istri? Ya. Serius? Ulangan lagi. Dipuji akhlak antum, bukan dipuji antum ngasih duit, bukan dipuji antum, bukan akhlak antum dipuji. Dipuji sama istri antum. Ada Ustaz. Dan kepada orang bukan kepada antum aja, orang dia cerita sama ibu kita, Bang Yopi itu baik nian mak, istrinya ngomong sama mamanya, mama mertuanya, nggak bisa kayaknya aku hidup tanpa Bang Yopi, ya kan? Begitu pula Kak Irfan tuh mah, nggak bisa aku hidup tanpa dia. Dia baik niat, dipuji sih. Saat Irfan lagi pergi ngantar dimsum ke mana? Dimsum apa dimsum? Dimsum. Ini ngantar dimsum ke Ketaun, ya kan? Dipuji sama istrinya dan dibanggakan kepada mertuanya. Coba, itu doa loh. Beda Ustaz, banyak ngeluh. Jauh. Dwi juga muji Dedi kan di depan anak papa ya manggil. Papa kamu tuh mama salut nian. Dibanggakannya kepada anaknya. Dari itu kopi Ustaz. Karena manisnya ada ke istrinya. Kok antum lebih tahu? Kopi model itu. Oh itu. Iya. Dibanggakannya pada anak-anaknya, bapak suaminya itu. Tapi yang kita lihat terjadi kan sebaliknya, sebagian suami istri kan, malah istrinya membuka aib bapaknya, suaminya kepada anak. Jangan kau kayak bapak kau dah, astagfirullahaladzim. Jangan kau kayak bapak kau. Kalau anaknya lama nggak pemilih bapak, ya kan? Kalau dia pinter kan, malah dibilangnya kayak gitu dengan anaknya. Kalau ada kata-kata anak itu udah jauh dari pohon, batang itu buah itu udah jauh dari batang. Lah iyalah. Benar itu. Iya. Iya benar. Itu udah jauh dari batang. Lah iya. Kan Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci. Maka orang tuanya lah dia. Kalau orang tuanya suka mencarut, makanya sebagian teknik berumah tangga dalam rumah tangga modern ini apa ibu-ibu? Teknik berumah tangga dalam era modern ini. Salah satunya kalau kita bertengkar suami istri itu, upayakan jangan tahu anak-anak. Antum bawa istri antum ke pantai, berlaku lah di pantai itu, dijerit lah. Tapi kalau di depan anak dengar. Apalagi rumah kita kecil. Bawa gitu no.
bawa ke ujung jualan. jejerit lagi tuh situ. Ngapu situ. Tapi sudah. Tapi kalau di depan anak-anak, nah, apalagi jadi provokator anak-anak. Itu. Anak nggak mau nyebut siapa si Asnul sama Medi karena dia nggak ada istrinya, nggak adil, nggak ada istrinya. Anda yang nyebut yang istrinya datang aja. Video call bisa. Biar adil ya. Kalau kita sebut juga ya. Nah, kembali ke tadi itu. Jadi kita kembali pembahasan kita, yakni prinsip dakwah salafiyah itu apa? Yakni perbaikan akhlak, penyucian jiwa. Antum udah ngaji tentang saya salafi, tapi mulut antum kepada istri jahat, marah dengan suami, gue binatang sini, astagfirullahaladzim. Sekalipun marah Ustaz, iya, sekalipun marah tetap mulut kita terkontrol. Jangan suami mudanya nyebutin cerai talak. Ada apa hasilnya? Mau kita juga nikah baik-baik. Kalaupun mau cerai, bisa cerai itu. Tapi itu sebagai solusi ke sekian. Terakhir nggak ada lagi solusi gitu. Sudah cari ini, sudah minta bantuan orang, sudah minta nasihat kepada orang, sudah. Nggak bisa lagi. Karena buruk. Perceraian itu nggak ada ininya, buruk. Pasti terjadi banyak keburukan. Maka Rasulullah itu menjadi orang yang paling baik akhlaknya. Para sahabat orang yang paling baik akhlaknya sesudah Rasulullah. Apa? Nah, coba di sini disebutkan ya, ini akhlak salafus soleh itu. 1. Ikhlas dalam ilmu amal, takut diri dari riya, jadi menjaga diri dari minta dilihat orang, minta puji orang, minta didengar sama orang. Lalu yang kedua jujur, ya ini menjauhkan diri sifat dusta. Kalau kita ingin jujur ikhwan, pertama kita yakni mendidik kita jujur itu pertama dengan istri kita. Jujur dengan istri. Kenapa antum soal duit aja nggak mau jujur sama istri? Bilang aja. Terutama HP zaman sekarang. Jujur aja dengan istri, ada. Tapi aku yang pegang, nggak apa-apa. Itu hak kita. Kasih tahu sama istri, aku nggak punya kewajiban harus ngasih duit aku ke kau, enggak. Tapi kalau istri bertanya berapa bang duit ini, ya antum kasih tahu aja. Kalau memang diperlukan. Iya kan? Kenapa kita harus lalu takut-takut? Sampai ada istilah sekarang tuh idiom apa? Seorang suami suka mancing ya ibu-ibu ya. Hah? Lalu dia mengaku padahal itu ya ini harga pancing yang dibeli itu 10 juta. Lalu dia ngaku cuman harganya 3 juta ya kan? Lalu ketika suaminya nggak ada kawan istrinya itu yang mau beli pancing itu berapa? 5 juta. Lalu dijual tanpa sepengetahuan suaminya. Lalu suaminya pulang, mana dek ini pancing aku? Sudah kujual kak. Lah kau jual? Ini kakak bisa beli lagi no. Kemarin kakak bilang berapa? 3 juta. Aku jual 5 juta kak. Untungnya 2 juta. Astagfirullah. Itu kenapa? Ya dua-duanya salah istrinya. Anak nggak membenarkan istri itu juga enggak. Tapi gimana istri suaminya mau marah aja? Karena bohong. Jadi kata Nabi, orang yang suka berbohong nanti dia akan menutupi kebohongannya itu dengan bohong juga. Apa antum bohong-bohong sama istri? Antum kan pemimpin. Ya aku mau beli pancing aku. Masalah? Ya udah beli aja. Ini kan duit aku. Nah ini yang duit untuk kau, iya kan? Kita pemimpin. Kalau memang antum perlu niat mancing tuh.
Tapi kan dalam rumah tangga itu kadang perlu kita kan azwaj, yakni pasangan saling memberi masukan. Untuk apa beli 10 juta itu kan? Ya kan? Apalagi misalnya ke ekonomi tidak perlu lebih-lebih nih ya. Anak masih ngutang bukunya, ya kan? Itu udah pas itu. Itu perlu istri kita kasih masukan. Nggak bisa kita otoriter. Lain kalau misalnya banyak nih yang banyak duit juga masih istri kita ngasih tahu. Apalagi sudah ngaji, ya ini jangan tabazir, jangan mubazir. Itu yang terjadi tadi, harga dikecek berapa juta tadi? 3 juta, padahal 10 juta dijual sama istrinya 5 juta. Nak ngecek apa dia? Woi bang jual itu 10 juta lah, kemarin kakek 3 juta. Berarti bohong lah, kan tambah kacau. Nah, itu contoh-contoh yang jujur aja rumah tangga tuh. Hah? Jujur. Walaupun ada yang nggak semua kejujuran tuh harus dibuka semua. Contoh, seorang laki perempuan menikah. Dia punya masa lalu yang buruk. Hah? Entah dia pernah melakukan zina, nggak usah cerita sama suami antum. Nih ibu-ibu dengerin. Nggak usah antum cerita sama istri antum. Aku dulu pernah berzina dengan udah setan. Nggak usah diceritai aib. Dulu tuh nggak perlu cerita. Anak sering kalau ada pengantin yang minta nasihat kepada anak. Salah satu nasihat yang anak kasih masuk, jangan ceritakan aib masa lalu. Paham? Kalau dia nggak bertanya, nggak usah cerita. Aku nggak perawan lagi, nggak usah diceritakan, nggak perlu. Kecuali kalau dia bertanya, kau perawan? Enggak lagi aku perawan. Udah, sebatas itu. Kalau dia nggak bertanya, dan kita juga sebagai laki-laki nggak perlu bertanya. Mau dia janda, mau dia gadis, perawan apa tidak? Nggak perlu, nanti setan masuk itu memberi was-was. Paham nggak Iwan? Apalagi katanya perawan itu hilangnya perawan itu bukan hanya kadangkala ya, bukan karena hubungan laki perempuan saja, bukan. Mungkin ada sebab lain, kecelakaan apa. Makanya kita itu menjaga Islam itu nggak perlu cerita aib. Dengar ibu-ibu, nggak perlu aib dulu itu mantan aku apa, nggak perlu. Kecuali kalau memang sudah mafhum. Paham nggak? Seorang nikahi bekas istri kawannya karena suaminya sudah meninggal. Zaman Nabi terus hanya itu sahabatnya meninggal lalu meninggalkan istri lalu dinikahi sama sahabatnya. Itu sering zaman Nabi. Paham nggak? Nah, itu hal yang biasa. Ya ini dusta. 3, sungguh-sungguh kalau dapat amanah. Seorang salafi itu Ikhwan, kalau jadi amanah apa saja Ikhwan. Benar Ikhwan. Antum dapat amanah, ini pengajian kita ini. Ini kasih amanah nih. Antum jadi pemegang, bukan pemegang, yakni mengurusi kajian kita ini, jangan antum anggap remeh. Menentukan siapa yang tuan rumah, kapan mulai kajian lagi, kapan libur, itu kalau antum dapat ini ridho Allah, Masya Allah. Kalau antum ikhlas, ya Allah, ini Ikhwan jadi belajar, jadi dapat ilmu, antum sebabnya. Admin ya. Berapa tahun dia kan jadi admin ya? Admin Baiti Janati ya kan? Dalam segala hal. Kita mau rihlah ya kan? Tadi kami cerita-cerita kapan lagi. Rihlah, bagi dauro, minimal yang kita lakukan. Jangan main, ini sepekan sekali loh gitu ketemu. Sepekan sekali. Kemarin di rumah rumah Joni. Ya kan? Nih amanah loh, jangan main loh, antum jangan anggap, mana ini? Ditunjuk sebagai pelaksana pengatur jadwal, menghubungi. Anak nggak tahu,
Paling di rumah siapa? Ntar Ustaz, anak hubungin dulu. Kemarin dia hubungin Khairil ya. Kata Khairil nggak bisa karena dia ada Derry bersedia. Oh, alhamdulillah bersedia. Ini Hendra. Ustaz belum ada kajian, kayaknya kita lebur dulu. Oh ya udah, ini aja umumkan. Hendra loh. Antum jangan main-main loh dengan Hendra nih. Dia bisa mengkick antum dari grup. Baik-baik sama antum. Maka servis lah dia. Kasih dia kopi yang paling kental. Istrinya juga itu, ibu-ibu. Jangan main-main sama istri Rendra tuh. Karena suksesnya Rendra, gemuknya Rendra itu karena kurusnya istri Halimah. Aduh Mbak Halimah. Lah, Joni. Ya kan? Gitu. Ada. Makanya nak sebut. Ya, menunaikan amanah. Ibu-ibu amanah. Amanah sebagai istri. Amanah sebagai ibu. Jangan main-main loh ibu-ibu. Anda dapat anak cewek, diurus nih. Jadi ibu-ibu, urus anak tuh. Dia jadi wanita yang soleha, malu, ya kan? Nggak mau ngomong kotor, itu karena ibu. Al-ummi madrasatul ula. Ibu itu guru yang pertama. Baik burunya ibu itu, baik burunya anak itu. Yang keempat, menjunjung tinggi hak-hak Allah dan Rasulnya. Yang kelima, berusaha meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Apa kemunafikan? Ciri-ciri orang munafik itu apa? Ada 3. Berjanji ingkar, berkata dusta, dipercaya khianat. Kalau ada ketiga-tiganya itu munafik tulen. Kalau salah satu, nah hati-hati kita ngomong, jangan ini. Yang keenam, lembut hati, banyak ingat mati. Yang ketujuh, berzikir dan nggak suka. Lebih baik diam aja ibu-ibu. Banyak ngomong tuh banyak salah. Anda kira jadi ustadz enak? Jadi ustadz itu banyak ngomong, banyak ngecek, banyak salah. Berdosa. Tidak berbicara sia-sia. Senyum. Senyum kepada, bukan kita senyum karena kita jadi salas, bukan. Senyum karena ibadah. Bukan supaya dagangan kita laku, bukan. Tawadu, rendah hati. Biarlah orang bilang gitu miskin, biarlah. Iya kan? Bilang orang belakang, ya biarlah. Dibilang orang Wahabi, iya Wahabi mau apa, ya kan? Udah, kecikan bala. Yang kesembilan, banyak taubat, banyak mohon ampun pada Allah. Mudah istighfar ibu-ibu, astagfirullah. Mudah istighfar. Salah ngomong dengan kawan, astagfirullahaladzim. Salah ngomong dengan pokoknya istighfar. Yang ke-10, sungguh-sungguh takwa. Udah gak usah ngaku-ngaku lah. Ini aja kita. 11, sibuk dengan aib sendiri. Ini catat, ini bagus ini. Dan suka nutupin aib orang lain. Siapa yang nutup orang lain, nanti Allah tutup aibnya di akhirat. Suka menjaga lisan, tidak suka gibah. Yang ke-13, pemalu. Malunya apa nih Ustaz? Malu ini akhlak yang mulia. Ya, ini yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara jelek, sehingga melalui seorang dari perbuatan dosa maksiat. Antum tahu nggak, ikhwan? Akhwat juga dengerin. Zaman sekarang ini malu itu diangkat oleh Allah dari orang. Antum lihat anak tuh kadang lihat Instagram tuh nggak ada malu apa orang. Ya ini bikin konten suami istri supaya banyak ditonton oleh orang. Astagfirullah, gila, vulgar nian. Suami istri kerjasama bikin konten vulgar supaya ditonton orang. Allah. Rasa malu tuh gak ada lagi sekarang. Tempat tidur, antum tahu tuh istilah tempat tidur kan? Diobral di luar. Dan itu ditonton, dan itu banyak, hampir semua para konten kreator buat itu. Malu. Kalau istri antum malu, ikhwan, antum dapat permata.
dari menutup aurat, berbicara. Nah, itu antum bersyukur kepada Allah. Tidak ada malu itu kecuali akan mendatangkan yang namanya kebaikan. Ingat, malu di sini maksudnya malu yang maksiat, malu apa? Malu durhaka pada Allah dan Rasulnya. Bukan malu berbuat baik. Antum ngapa kau dak ke masjid? Malu ambo. Jangan. Ngapa kau malu? Ngapa kau dak berjilbab? Malu ambo berjilbab kelak dibilang solehanian. Jangan. Utang yang paling malu. Hah? Utang yang paling malu. Ngapa? Malu. Oh. Malu. Kemudian yang ke-14, banyak memaafkan dan sabar. Jadi kalau ibu-ibu, kalau ada orang berbuat sama kita, ya maafkan saja. Buat apa? Mau tetangga kita jahat sama kita, ya udah maafkan saja, sabar. Kalau kita balas sama kita dengan dia. Boleh tak balas Ustaz? Boleh. Perbuatan orang kalau kita balas sama, boleh sama. Sama ya. Dia berbuat pada kita 5, kita balas 5. Dia ya, boleh aja. Tapi nggak dapat pahala. Dan ini memang berat. Dan hasilnya memang berat. Yakni berat pahala. Antum kalau dilempar orang, boleh nggak lempar? Akhirnya lempar-lemparan kan akhirnya. Habis. Udah lempar ya udah diem aja. Udah. Kecilin balak kalau istilahnya. Yang ke-15, banyak sedekah, dermawan, nolong susah. Jangan jadi pelit, ikhwan. Jangan. Suami istri harus saling mendukung. Kalau suami Anda mau berbuat baik, sudah. Kalau istri Anda mau menolong emak mertua antum, jangan, enggak usah kasih emak kau tuh. Emak kau tuh. Ya Allah. Sama mertuanya begitu. Mertua tuh sama kayak emak kita. Udah kalau istri kita mau, karena perlu kasih emak deh. Itu suami. Bang, jangan lupa untuk mama now. Bang nak kemana? Mama, ini now kasih emak now. Aku lagi tadi beli pisang 2 sisir, kasih sisir emak. Gitu. Mudah dan mawon, jangan jadi bahasa Bengkulunya apa itu? Kisit, jangan. Sedekah, dermawan, ya kan? Nah sebutlah ini dah. Ya sebutlah contoh-contohnya itu. Dermawan, sedekah, nggak pelit, suka ngasih orang, berbagi, ya kan? Asnul belanja ikan di tempat Joni. Joni nitip ini kasih nih untuk Mas Rendra, ya kan? Itu contoh itu tuh, bukan kode kamu tuh nggak ini. Jadi nggak pelit gitu. Apalagi sama istri kita, apa pelit? Sama suami juga gitu, ya. Pergi liburan ke Jakarta, bawa oleh-oleh untuk suaminya, ya kan? Pergi liburan kemana, bawa. Pergi liburan ke Jawa Timur, ya nggak? Bawa oleh-oleh untuk kawannya. Pahala nggak tuh? Pahala. Cuman ini sekota kue, nggak apa-apa. Kata Rasulullah, saling memberi hadiahlah kamu, pasti kamu akan saling mencintai. Karena dikasih dia itu, orang kaya aja suka dikasih hadiah, iya dah. Apalagi orang miskin. Asal jangan dikasih hadiah ketupek Bengkulu, jangan. Ketupek Bengkulu apa ketupek Bengkulu? Ikut dah. Ke-16, mendamaikan orang yang bermusuhan. Nah, itu akhlak yang baik. Jangan antum jadi provokator. Joni belago ke Asnul. Oh, malah Yopi jadi provokator. Joni Allah memang. Ambo bela taunian Joni tu nul. Dan nyonya tuh jual ikan tuh, wah sudahlah, provokator. Yopi ngomong pula dengan Joni, ya kan? Iyo nian Jon dak nyonian itu, mak dak dicuci nyo bajunya tuh.
Dah usahlah kecek orang nyuci baju ke laundrynya Asnul tu. Tidak dicuci tu. Malah provokator. La ilaha illallah. Ini ke cerita, lebih baik kita ngasih contoh cerita gitu aja lah. Bukan pasti, bukan. Jadi suka menamaikan dak. Oh dia Yopi main ke rumah Asnul dak. Aduh, Joni ngomong apa? Nul tidak ada, kau tidak ada. Ngecek kau baik gitu. Kau tiada duanya. Tak ada istri kau. Tidak, cerita. Oh cerita. Ya itulah tadi kita bicara juga Rendra dengan Derry. Ya kan? Rendra ketemu dengan Derry, dado ngomong apa? Itu kata Derry ngomong apa? Medi tu, dado Medi tu orang yang pendiam dia tu. Tapi bahaya Ustaz. Yang tu pendiam apa yang ada? Memang dia tak pernah ngomong dia. Kata Rendra kan di antara kita ihwan-ihwan ni yang paling dikit dosanya tu mulut Medi lah. Karena dia jadi pendengar aja. Ya, telinga Mama Medi. Nah itu kenyataan loh. Kecuali kalau kita berdua aja dengan media baru ngobrol. Tapi kalau kita ramai Medi itu pendengar setia. Nah, insya Allah itu. Sayang istrinya nggak datang. Kalau datang jadi kebanggaan. Mungkin dia sering mendengar istrinya berbicara mungkin. Makanya dia diam. Mungkin ya, karena nggak tahu juga ya. Yang jelas kenyataan gitu. Sudah John? Sudah cukup. John kok kalah iri-irian. Nya disebut kalau kau. Ambola sudah. Nah, sudah kalau ada pada. Tidak pada ngantuk Ustaz. Ya kan? Mendamaikan. Jadi jangan jadi provokator. Ibu-ibu juga tuh. Jangan kawan lagi ngobrol di grup dah. Dia japrian. Kau dengar tak dia omong di grup tuh? Ya, malah. Nah, sudah ada. Datang iblis tadi tuh nyiram bensin api lado kan. Orang ngobrol di grup jadi ngobrol japri. Melanjutkan pembicaraan di grup. Nah, bahaya itu. Ngobrol ada grup Baiti Janati. Ibu ada nggak grup Baiti Janati? Nah, ada juga tuh Baiti Janati. Bukan gitu aja. Ada obrolan di grup Baiti Janati kan. Nah, japri dia. Apa dikecek lanang tuh? Apa dikecek Tino tuh? Apa dikecek Tino tuh? Ya Allah. Yang ke-17 tidak dengki, tidak hasad, tidak, jangan. Ya kan? Ada kawan kita baru pindah ke rumah baru, kita berdoa Masya Allah, tabarakallah, kita ikut berbahagia. Masya Allah, tabarakallah. Senang gitu, alhamdulillah. Semoga semakin dia rumah tangga makin sakinah mawa dan rezekinya makin berkah. Kalau makin berkah, kita makin nikmat pengajian di rumah dia, ya kan? Tidak aja, benar aja. Jangan marah, John. Nah, ini kenyataan kan, John? Nah, alhamdulillah senang gitu dengan Johnny. Rumahnya lah duo, ya kan? Senang dia. Istrinya pun senang. Itu dia menyenangkan istrinya itu. Kalau Johnny nak tidur di masjid dulu ada tuh. Kalau Johnny karena untuk menyenangkan anak dan istri. Ya dah jangan. Johnny kalau pengennya dia khurut sulah ada. Tidur di masjid kan. Tapi karena untuk menyenangkan istri dan anaknya, dia buat rumah. Ya lah kan. Dia kalau tidur tumben malam gitu. Ya. Nah, jadi kita kembali ke tadi itu, jadi yakni Ahlussunnah Salafiyin ini orang yang yakni sangat menjaga yakni yang namanya akhlak yang baik. Kita sudah kasih contoh tadi. Dan sebagai penutup bahwa Rasulullah SAW itu ditugaskan untuk memperbaiki akhlak. Dan kalau ditanya apa akhlak Rasul itu, dijawab oleh istrinya itu, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu yakni Al-Quran. Antum baca Quran. Apa kata Al-Quran? Jadilah pemaaf. Nabi itu orang yang pemaaf. Jadilah pendermawan infak. Al-Quran nyuruh sholat malam. Nabi orang yang sholat malam. Apa saja
kebaikan yang disebut oleh di Al-Quran itu Nabi sudah lakukan. Nabi orang terbaik di dunia. Bahkan hamba Allah yang paling baik. Derajat Nabi Muhammad SAW di atas para nabi yang lain. Nabi kita yang mulia itu Muhammad SAW. Bahkan akhlak beliau tuh, makanya disebut akhlak Nabi itu Quran. Jadi model Quran itu Nabi. Gak ada celahnya Nabi itu. Ya Allah. Nanti kita baca Quran, apa yang ada di Quran itu? Jadilah kamu dermawan, berinfaklah kamu. Nabi ada nggak? Nggak pernah tersimpan harta di rumahnya tuh. Nabi itu gelisah beliau kalau ada pernah gelisah anda baca. Rupanya ada tersimpan uang berapa? Langsung dibagi-baginya habis. Dan istrinya itu karena Nabi itu orang baik, istrinya juga istri yang baik. Enggak marah istrinya habis duit ini kok. Tidak. Baiklah. Bayangkanlah. Nah, kita mungkin nggak sampai seperti itu, tapi jangan sama sekali hilang yang namanya kebaikan itu, karena kebaikan itu banyak. Kita mungkin tidak sanggup mengamalkan berinfak seperti Abu Bakar, karena memang kita harta nggak punya. Ya minimal tadi itu kita orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Karena jalan menuju masuk surga itu sangat banyak. Yang bisa kita melakukan semuanya nggak mungkin kita bisa lakukan satu-satu, bisa kita pilihan, karena kita tahu bahwa pintu surga itu banyak. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan Ikhwan. Sudah 1 jam lewat 1 menit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ikhwan dan akhwat kajian Baiti Jannati ini, yakni semakin akhlak kita semakin baik. Akhlak kita semakin baik. Anak selalu mengajak akhlak kita baik kepada pertama di keluarga kita, baik sesama kita, baik tetangga kita, baik kepada keluarga besar kita, kepada mertua, kepada ipar, dan seterusnya itu. Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.